Video ini berisi tentang konsep taktikal free kick yang terjadi jika kita mendapat kesempatan di area ini dan banyak pilihan set piece yang teman-teman semua bisa langsung tirukan. Jadi, saksikan video ini. Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Heri Siswanto, di channel YouTube Futsal Upgrade, belajar futsal bersama. Di kesempatan ini, pertama yang saya lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe. Sampai video ini dibuat, jumlah subscriber kita di angka 2.800 sekian. Dan bagi yang belum tahu, video kita tayang setiap hari Jumat malam pukul 17. Jadi, supaya tidak ketinggalan, nyalakan notifikasi lonceng kalian. Kali ini kita akan mencoba membedah konsep taktikal free kick yang kita dapatkan di area ini. Kenapa kita bahas taktik di area ini? Karena area ini sangat potensial untuk mencetak gol. Dan akan lebih mudah lagi mencetak gol ketika teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Saat lawan menggunakan dua pagar, maka banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Karena poin utamanya kita menang jumlah pemain. Kok bisa? Ya, karena kedua pemain mereka yang menjadi pagar akan berfokus kepada bola. Jadi, dalam tanda kutip, pemain mereka tinggal berapa? 3. Dan pemain kita berapa? 4. Kita lihat di layar, di mana pemain yang kita bunderi itu merupakan pemain yang bebas dari penjagaan. Jadi, situasi pertama adalah pemain kita berada di tiang dekat satu orang, dan otomatis karena dia menggunakan dua pagar, maka akan ada pemain mereka yang menjaga. Sehingga terjadi situasi 2 lawan 1 di tiang kedua. Kita saksikan videonya bersama. Di mana lawan melakukan covering dengan situasi seperti tadi, kemudian kita bisa memaksimalkan dengan 1-2. Dua pemain keunggulan kita bergerak dengan passing yang cepat. Hal yang perlu diperhatikan sudah muncul di layar, yaitu situasi 2 lawan 1, kemudian strong foot, pemain yang melakukan umpan kedua. Dalam artian, eksekutor free kick harus menempatkan bola di kaki terkuat pemain kita. Berikutnya, kita melakukan 1-2 atau umpan 1-2. Ada pertukaran pemain terlebih dahulu untuk mengecoh lawan tentunya. Video 3D ini sudah kita siapkan juga. Kemudian ada opsi yang lain, yaitu tidak melakukan 1-2, namun memberikan bola kepada pemain di tiang kedua. Secara simulasi seperti ini. Oke, karena konsep menang jumlah pemain di tiang kedua. Berikutnya, ada situasi yang lebih simple atau taktik yang lebih simple yang bisa kita lakukan. Situasinya seperti ini. Ada space di tiang kedua. Posisi awal seperti strategi yang pertama. Tetapi otomatis akan ada space di tiang kedua yang biasanya space ini akan berusaha ditutup oleh penjaga gawang. Namun, ketika kita bergerak dengan tempo yang tepat atau dengan waktu yang tepat, maka strategi ini bisa sangat efektif. Konsep yang kita terapkan adalah teori aksi-reaksi, di mana aksi melakukan gerakan terlebih dahulu, lawan melakukan scanning, kemudian dianalisis baru bergerak. Jadi konsepnya aksi dulu baru reaksi. Kita bergerak dulu, baru lawan pasti akan mengikuti. Ketika kita bergerak dengan tempo yang tepat, passing dengan tempo yang tepat, maka peluang akan tercipta dengan mudah. Di situasi yang lain, di mana lawan mencoba menutup kedua pemain kita yang berada di tiang kedua, maka pemain yang di tiang pertama akan bebas dari penjagaan. Kita menumpuk pemain kita, ketiga pemain kita
berada di sudut yang jauh atau di tiang kedua. Oke, sehingga lawan mau tidak mau akan menyesuaikan dengan pemain kita, di mana sekarang kedua pemain mereka menjaga kita di tiang kedua dan ada space kosong di tiang pertama. Oke, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu dummy, saksikan video kita berikut ini. Oke. Berikutnya, hal lain yang bisa kita terapkan ketika menumpuk pemain di sisi yang jauh adalah kita bisa melakukan variasi blok. Oke. Kalau kita melihat di video ini, di mana pagar tidak sejajar. Dan konsep ini diterapkan untuk menutup tiang pertama. Tentunya, kita setelah melihat defender tersebut dilakukan, bisa beradaptasi. Salah satunya adalah dengan menumpuk pemain seperti strategi sebelumnya. 3 pemain kita berada di satu sisi lapangan yang sama, maka 2 pemain bebas mereka yang tidak menjadi pagar akan mengikuti. Sehingga pemain yang menjadi pagar yang dekat dengan gawang tersebut akan sia-sia berada di sana. Konsepnya sekali lagi menang jumlah pemain. Dan kerugian lain bagi defender yang melakukan defense seperti itu, satu pemain pagar mereka berjarak jauh mundur ke belakang adalah mereka cenderung lebih lambat dalam melakukan counter attack. Oke, kembali ke konsep utama di mana kita menumpuk pemain di sebuah area. Kemudian, seperti tadi, kita bisa melakukan dummy, kita bisa melakukan blocking, atau kita bisa melakukan gerakan pengalihan. Oke. Berikutnya, variasi lainnya yang bisa kita terapkan adalah 2 pemain menghadap ke bola atau 2 pemain berada dekat dengan bola. Kemudian kita melakukan variasi jarak dekat. Otomatis lawan terpancing, maka ruang syuting akan terbuka. Ini merupakan strategi yang paling simpel, yaitu syuting keras oleh pemain dengan kemampuan syuting terbaik di tim kita. Demikian tadi video yang kita bahas. Semoga menjadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Ketika video ini teman-teman rasa sangat bermanfaat, jangan lupa dong bantu subscribe, like, komen apapun di bawah. Atau teman-teman bisa request materi apa saja yang teman-teman ingin kita buatkan di video kita berikutnya. Demikian dari saya, Heri Siswanto. Salam futsal upgrade. Bye-bye. Assalamualaikum. Subscribe jangan lupa.